Jadi tempatnya kecil juga. Iya kecil, jadi itu semua cowok cewek dijadikan satu. Ya itu nanti kan kami tuh finalis Duta Pariwisata seluruh Indonesia dikasih tugas untuk make-up wisata yang memang sudah tak terawat. Mungkin dianggapannya sudah terbengkalai gitu, sudah tidak ada wisatawan berkunjung. Di sebagai modeling ada kejadian aneh-aneh nggak biasanya atau lucu-lucu nggak? Yang unik atau yang lucu-lucu sih mungkin teman-teman sesama modeling, sama-sama desainer, terus ya sama-sama teman-teman ya mungkin apa? Aduh saya nggak enak ngomong. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kita mengundang duta wisata dari Jawa Timur pada akhirnya. Ada cewek juga akhirnya. Mbak siapa? Eliana. Iya. Panggilannya? Eli. Saya panggil Eli aja ya. Iya. Jangan panggil saya Om ya. Mas aja soalnya. Oke. Asli mana Mbak? Saya asli Sampang, Madura. Sampang. Iya. Oh, keras itu biasanya. Enggak sih. Enggak juga ya? Iya. Apa namanya? Dari kecil emang di Sampang. Sudah di Sampang. SD, SMP, iya. SMA. SMA di Sampang. Oke. Terus bisa ikut duta gimana ceritanya? Awal mula ikut duta, saya ceritakan dari awal ya. Boleh, dari boleh. tahun 2019. Itu saya mengikuti salah satu kompetisi duta batik yang diadain di Sampang. Oh, itu waktu itu tahun 2019 waktu SMA kelas 2. Nah, waktu itu terpilih menjadi runner up 1. Nah, habis itu tahun 2020 di tahun yang sama akhirnya saya dipilih dari agensi saya untuk ikut pemilihan putri remaja. Nah, di situ saya menjadi grand winner yang mewakili Kabupaten Sampang ke tingkat grand winner. Oh, grand winner, oke. Iya, yang mewakili Sampang ke tingkat provinsi. Nah, dan alhamdulillahnya juga di provinsi itu saya mendapatkan runner up 1 dan mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Dan di nasional alhamdulillah juga mendapatkan prestasi menjadi Putri Remaja Indonesia Intelijensia tahun 2020. Putri Remaja Intelijensia. Intelijensia apa itu? Di situ mungkin ini ya, kecerdasan mungkin ya, intelijen kan. Oh iya. Nah, terus habis apa yang diuji? Sorry, saya ngejar itu dulu. Apa yang diuji dong intelijensia? Waktu itu kami lagi masa pandemi, jadi setiap finalis itu ditugaskan speak up mengenai COVID-19. Nah, kita sebagai remaja ini peran kita tuh apa seperti itu. Nah, di situ ada forum discussion di mana waktu itu mungkin saya aktif ya. Aktif menjawab terus menyampaikan opini, anggapannya kritis dalam forum itu. Dan pas waktu grand final saya mendapatkan prestasi itu. Kalau lebih dalam lagi boleh tahu opininya apa sih waktu itu ya? Waktu itu saya menyampaikan peran generasi milenial dalam membantu memberikan edukasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat. Dan di situ waktu itu saya membawakan topik yang dimana itu menjadi aksi nyata saya. Waktu itu memang benar tahun 2019 akhir. Saya bersama COVID belum 2019. Pas akhir. Oh ya 19 awal. Pas 19 mau ke 20 ya, pertengahan. Dari situ saya juga bersama Ibu Disparbud di Kabupaten Sampang diberikan peran untuk ikut serta dalam penyemprotan disinfektan waktu itu. Itu sudah pas COVID ya? Iya, di situ saya menyuarakan hal itu. Jadi mungkin dari hal itu saya mendapatkan prestasi tersebut seperti itu. Nah, kalau untuk perjalanan duta pariwisata waktu kemarin pas waktu perseleksian itu kalau nggak salah sekitar 177 peserta yang mendaftar pemilihan duta pariwisata. Nah, dan alhamdulillah saya lolos ke tahap selanjutnya. Dan di situ ada sesi interview, terus mungkin penampilan bakat, terus dan alhamdulillah saya lolos ke finalis 24 finalis perwakilan dari Kabupaten Sampang seperti itu.
Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi ini runner up juara 2. Oh, Iya. yang teleintelijensia Enggak, juara yang kalau yang intelijensia itu juara 1. juara 1. Kalau Itu yang masih SMA ya? SMA. Oh, SMA kemudian kelas 3. SMA kelas 3 itu Kalau yang duta pariwisata itu baru kemarin. baru kemarin. Iya. Ya. Awalnya memang sudah model Iya sih. dari kecil emang. Iya, dari kecil itu dari SMP itu kan sering ikut ekstrakurikuler modeling gitu. Oh, di SMP sekolah. ada model? Oh, Terus mungkin belum fokus untuk ikut ajang-ajang kompetisi. sebentar maaf nih. Di SMP juga ada ekstrakurikuler model. Ada. Ya? Gue baru tahu nih. Berhubung itu karena tante saya. Jadi tante saya itu ngajar di sekolah saya dan saya diikutkanlah ke ekstrakurikuler tersebut. Biasanya kan nari, dance. Ada juga nari. Cuma saya fokusnya waktu itu di Kenapa modeling. waktu itu suka model? Kurang tahu ya, mungkin karena ini tinggi postur tubuh. Ngerasa tinggi jadi kayaknya saya cocok di model gitu ya. Sebenarnya dulu tuh belum berpikir ke situ. Cuma karena banyak yang ngarahin, termasuk guru-guru juga, orang tua, jadi difokuskan ke ikut modeling, akhirnya ikut sekolah agensi modeling seperti itu. Agensi ikut sekolah dari kapan itu? SMP? Dari SMA kelas 2. Oh, baru Jadi masuk fokusnya agensinya itu, SMA. SMA kelas 2 fokusnya pas waktu SMA. Oh, di sana ada agensi di sana. Ada Sam Management, ada. Sam Management. Sam Management. Siapa pembimbingnya? Mas Fakih Barero. Oke, salam kenal Mas Fakih. Nanti di-share dong videonya. Iya benar. Itu yang mendidik, yang Iya, sampai mengajari sekarang. awal. Oh, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi Oh, ya? beliau yang selalu mensupport kayak ngelatih public speaking, catwalk, terus persiapan baju-baju itu beliau yang membantu. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Apa ini ya? Jadi talent favoritnya. Maybe. Tapi saya nggak mau kegeeran. Oh, gitu ya. Terus kemudian lomba-lombanya selain sebelum ke duta wisata, Sering ini sih, saya tuh sebelum ikut duta pariwisata ini sering show, ada job-job gitu. Kalau boleh tahu bayarnya berapa ya? Aduh, kita mikir dikit. apa ini? Ya nggak, terserah kalau di Elinya mau bilang nggak apa-apa, mau bilang nggak bilang juga nggak apa-apa, gitu ya. Itu biasanya di kisaran berapa? Ada grade-grade-nya nggak sih? Tergantung sih. Kalau misalnya udah model nasional, udah sering tampil itu biasanya ya di atas 1. Apa itu satu itu? Juta. Bukan maksudnya per apa itu satu? Biasanya sekali tampil atau misalnya beberapa baju yang dipakai, karena kan biasanya tuh satu baju tuh 150. Biasanya 2 baju itu ini yang bayar tuh yang sedang mau apa namanya? Yang ada event dalam ini yang desainer itu maksudnya kan? Bukan. Desainer itu hanya mensupport acara tersebut. Jadi yang membayar talent model itu ya acara tersebut yang ngadain seperti itu. Oke. Biasanya perusahaan apa yang biasanya? Kemarin tuh saya terakhir show itu di Jember itu BI, Bank Indonesia, acaranya Bank Indonesia. Oh, jadi yang di apa eventnya catwalk gitu? Iya, catwalk, baju desainer. Oke. Bah, itu berapa hari biasanya? Sekali itu event? Dua hari. Saya waktu itu di Jember 2 hari. Benar ya kalau ganti pakaian itu tempatnya kecil? Iya, ini itu Pak apa? Seorang level nasional saya pernah dengar juga ceritanya gitu ya. Kami tuh maaf ya, ini mungkin terlalu vulgar. Enggak apa ya. Dia ngomong vulgar loh di podcast yang di nasional itu. Kami tuh hanya pakai short, terus pakai brajel. Ya kalau misalnya ganti langsung telanjang buka ganti gitu. Enggak gitu. Maksudnya vulgar ngomong gitu. Enggak, maksud saya jadi, yang tempatnya kecil juga. Iya kecil. Jadi itu semua cowok cewek dijadikan satu. Kalau mau ganti misalnya baju cowok yang juga ikut catwalk gitu jadi satu dalam satu ruangan, jadi mereka tuh udah hal biasa ngeliat punya perempuan gitu. Nah? Iya, jadi kami pun juga ya udah biasa, ini pekerjaan kami gitu. Udah mau jadi ini? Iya beneran. Tapi mereka udah biasa. Udah biasa? Iya udah biasa. Biasanya dari udah pengertian. Ini suara gaung ya? Kenapa? Suara gaung di kedengaran. Oh, kedengaran. Enggak kok.
nggak apa-apa, biasa kita itu apa namanya, biasa itu antara udah biasa, profesional aja sih sebenarnya. Kami itu profesional ya. Iya. Saya mancing nih. Atau memang udah nggak ada masalah gitu. Ngerti nggak sih? Kalau pas awal-awal sih memang cranky ya, saya tuh kayak ngerasa risih gimana tapi ya sekarang udah kayak ya udah gitu loh. Gimana ya, namanya juga hektik kan. Misalnya kita show pertama itu cuman dikasih waktu 20 menit, waktu ganti baju ke selanjutnya itu cuma 2 menit atau 3 menit, ya udah tinggal buka set ya gitu. Ya jadi ya gimana ya, gitu. Semua pada sibuk soalnya. Iya sibuk, jadi mungkin yang cowok gitu. itu nggak merhatiin ya yang mereka perempuan. Gitu. Kalaupun perhatiin juga ya semua pada hektik soalnya. Iya sih, soalnya kan yang gantiin kami kan juga cowok. Juga. Desainer cowok kan. Iya. Iya sih. Tapi kan dia juga belum tentu mau kan, cowok walaupun cowok ya. Iya. Benar. Oke. Minum dulu kalinya. Ini aja deh. Biar tenang. Oh jadi begitu ceritanya ya. Itu mau begitu dong. Mungkin mau jadi dunia model. Tinggi berapa sih kalau model? Kalau di runway, kalau cewek itu 170 minimal ya. Kalau cowok itu 180. Harus tinggi lagi. Nggak masuk lu dong, nggak masuk. Kalau di cutting sih enggak, yang penting apa ya, kekar aja sih badannya. Oh kekar? Iya, yang penting berisi. Bukan berisi berarti buncit ya. Iya, I know. Berotot gitu ya. Iya, berotot. Elemen dong, kayak elemen gitu. Benar. Oke. Kalau apa berat badannya harus berapa? Itu benar-benar harus dijaga sih. Kalau idealnya itu, kalau saya kan 50 ya. Ada juga yang 60. Yang penting baju desainer muat gitu aja. Lingkar perut apa ada harus ya, ada batasan? Harus berapa? Ada batasan. Lingkar perutnya berapa? Kalau saya tuh 63. 63 lingkar perut. Karena kalau misalnya gemuk tuh pasti dong baju-baju gitu sama desainer. Wow. Segitunya. Terus untuk menjaga kondisi saya, tetap enggak sih, enggak menjaga saya tuh juga aneh sama badan saya tuh, meskipun makan banyak tuh ya segini-gini aja. Pernah dengar nggak ada model di sudut nasional suruh ada makan kapas? Iya. Iya kan? Tadi kita sempat bahas di kelas di sebelum podcast itu kan. Kalau makan kapas itu aduh parah sih. Iya kan? Jadi supaya kalau nggak salah nih kapas itu dimakan dibasahin dulu, dimasukin dimakan gitu. Jadi nafsu makannya berkurang, perut terasa kenyang. Itu aduh ekstrim sih. Jangan gitunya ya. Saking gitunya memang benar sih kan. Ada kan kadang model yang kalau misalnya cuman makan cemilan itu kan langsung efek ya kan. Ada juga apa untuk menghindari hal tersebut sih. Kalau ternyata di tubuhnya Eli ya itu tidak mudah cepat respon ya. Iya, mau makan apa aja benar gitu. Alhamdulillah sih gitu. Jadi nggak ada kontrolnya selama ini. Cuman kalau lagi misalnya posting nih di Instagram terus pipi udah mulai ngembang gitu, terus di komen, "Deh, kamu kok ini pipinya mulai tambah, ya kamu olahraga," digituin. Cuma saya iya Kak, tapi enggak lah, nanti kesehatan saya terganggu lagi. Kalau olahraga ya tetap ya, olahraga jalan kan. Yang penting itu olahraga ya. Pola makan juga mungkin ya. Enggak sih, tetap kadang kalau tengah malam lapar makan. Oh iya, masih muda sih. Tengah malam masih makan ya? Iya Pak, nanti sakit. Warmindo berarti ya. Mie paling enak memang, makanan sejuta umat itu udah. Zaman dulu nih. Terus bisa ada apa namanya di selama model selain tempatnya kecil itu ada kisah-kisah ini nggak kadang disepelekan dalam proses apa itu? Mungkin menjadi model prosesnya ini. Tentu karena kan setiap perjalanan itu kan nggak mulus ya. Pas awal-awal itu memang iya kayak dianggap
dipandang sebelah mata, kayak misalnya diremehkan, kamu tuh nggak bakal bisa meraih prestasi itu. Cuma kan saya membuktikan kepada orang-orang tersebut bahwa saya tuh layak diperhitungkan seperti itu ya, dengan cara apa ya, saya belajar proses, misalnya belajar catwalk, mantepin catwalk, public speaking dan lain-lain seperti itu. Dan terbukti plus mungkin ada Mas Edo bisa itu. Nah, kita kasih aplaus, terbukti baru bulan Juli ya? Iya. Juli. Ini juara. Ini Crown ini. Oh, Crown. Iya. Oh, juara 2? Juara 2 Duta Pariwisata. Duta Pariwisata. Iya, Jawa Timur. Tahun 2022. Kasih selamat nih buat. Ini mestinya ada tepuk tangan yang otomatis sih. Itu lombanya di Surabaya. Di Surabaya ada pertanyaan yang oh iya, tentu Pak, ada ini juga, ada interview, terus pemaparan advokasi. Karantina juga ada? Karantina iya. Terus pas waktu top 3 itu ada sesi Q&A, kayak misalnya pertanyaan spontan langsung kami jawab. Nah gitu. Apa wisata yang terunik sekarang di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur wisata terunik tentu jelas adalah Bromo. Itu kan salah satu ikonik di Jawa Timur kan. Sama Blue Fire di Banyuwangi. Apa Blue Fire? Blue Fire. Blue Fire. Blue Fire. Apa itu kalau boleh tahu? Kawah Ijen. Oh, Kawah Ijen. Itu kan disebut dengan Blue Fire. Astagfirullah. Iya. Ini perlu browsing ini. Saya salah, maaf. Aduh, kena saya nih. Iya, pernah dengar jadi lupa lagi. Iya. Iya, Blue Fire ya. Terus cuma kan di sini kalau bicara wisata yang mungkin populer di Jawa Timur kan bisa kami bisa teman-teman share kan di Google. Nah, di sini tuh saya tuh fokusnya meng-up wisata-wisata yang memang belum terekspos. Itu maksud saya. Nah, ini bentar lagi saya kelar acara ini mau langsung ke Rumah Biru. Nah, makanya tadi saya tanya kan, ikonik itu maksudnya yang terbaru apa? Kalau Bromo, Semeru, Ijen itu kan orang sudah pada tahu nih. Apa yang terbaru dan yang belum dikenal banyak orang? Sebagai duta pariwisata ada tanggung jawab kan? Iya, benar. Apa yang terbaru? Nah, ini habis ini saya langsung mau nge-up wisata yang belum mungkin sudah pernah ter-up ya, cuma sekarang tuh sudah tak terawat. Oh ya? Yaitu Rumah Biru yang ada di Ijen kalau nggak salah tempatnya. Nah, kalau wisata-wisata yang di Malang? Iya, di Malang. Rumah Biru? Rumah Biru dekatnya Rumah Warna-Warni. Ijen. Nanti kalau ada yang tahu tolong di kolom komen bisa dikasih informasi. Nah iya, stasiun, benar. Dekatnya stasiun Kota Baru. Lah kan lu katanya di Jalan Ijen. Kan Ijen itu Pak, dekat Ijen. Lah, jauh kan stasiun dari Ijen? Iya lah. Di Ijen bukan itu tempatnya. Itu bukan. Apa sih? Nah iya. Oh, ini. Itu di Ijen kan? Enggak dong. Di mana itu? Terus, maaf ya, salah berarti, mau dimaklumi. Ini kan di daerah Brantas. Oh, Brantas. Oh, alah. Stasiun Kota Baru. Kalau sama Ijen kan bisa 2-3 kilo, masih jauh. Itu sekarang sudah tak terawat itu, Pak. Yang terawat kan di seberangnya itu yang sering orang datangin. Rumah Warna-Warni. Warna-Warni atau apa jembatan ya. Iya, jembatan kaca. Jembatan kaca. Yo West Band mainnya di situ juga. Oh, Rumah Hijau ini sekarang baru nih ya. Sudah jarang ya. Sudah jarang itu. Saya kirain dulu di Batu ya. Ternyata di sini di Malang model ini di mana? Ini di Jogja tapi ya. Itu sudah ada, itu di Jogja. Mestinya dibuat kayak gini juga tuh di Malang. Selain atapnya. Nanti plagiasem jadinya. Ya? Plagiasem jadinya kalau niru yang di Jogja. Selama itu baik, kan nggak apa-apa. Harus berani beda dong, Pak. Oh iya. Ya, dibuat beda aja yang gimana nih? Bukannya mereka juga awalnya biru ikut sini? Kalau nggak salah kan ini duluan ini. Kalau iya sih, tapi gimana ya? Itu di improve seperti di luar negeri gitu. Atau mungkin dibuat model warna lain yang kayak Koreaan gitu. Ya, coba sebagai duta wisata bisa kayak gitu, ide-ide gitu bisa ada andil nggak dari duta wisata memberikan masukan? Ya itu nanti kan kami tuh finalis duta pariwisata seluruh Indonesia dikasih tugas untuk meng-up wisata yang memang sudah tak terawat.
Mungkin dianggapannya sudah terbengkalai gitu, sudah tidak ada wisatawan berkunjung. Nah di situ peran kami itu mencari solusi terbaiknya bagaimana wisata tersebut itu bisa up kembali seperti Caranya itu. gimana? Nah nanti itu saya masih mau interview dulu ke masyarakat situ karena kan saya bukan masyarakat sini nih. Sebenarnya kemarin tuh pas waktu di Sampang sudah ada spot wisata, cuma saya ngerasa kurang kalau untuk dibawa ke nasional seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kemudian ketika ditanya ke masyarakat setempat ya, pasti mereka juga ingin di up kan, mereka bener. punya. Tapi kan teman-teman duta, pihak duta juga harus berpikir bagaimana cara meng-up, terus apa saja yang harus di-up saja. Bener. Apakah harus sama ataukah seperti ini saja? Apakah harus ada pembaruan? Kan harus dipikirkan loh. Iya satu. Iya nggak? Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya caranya, sementara ini sebelum pikirkan itu, caranya gimana cara up? Mensosialisasikan. Up, ya. Medianya apa? Emang duta wisata ada medianya? Ada. Apa? Kami ada akun Instagram ada, terus juga web yang kemarin tuh saya sempat diwawancara juga dari salah satu Tribun Jatim. Ada artikelnya. Nah di situ saya menjelaskan bahwa kami itu sebagai duta pariwisata itu tidak hanya berperan untuk meng-up wisata-wisata yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat luar. Nah di sini tuh kami fokusnya tuh saya khususnya ya karena ini adalah advokasi saya. Fokusnya tuh di wisata-wisata yang belum ter-up. Pasti. Harus dong. Nah kayak misalnya tuh di Sampang tuh ada wisata Gua Lebar. Nah Gua Lebar ini sekarang sudah terbengkalai. Itu di pantai atau di mana Gua Lebar? Enggak, itu di kotanya. Oh, enggak dekat pantai ya? Enggak. Itu Gua Lebar itu dulu tuh jadi spot favorit di Sampang karena ada cerita mistis yang terbengkalainya. Ya mungkin bisa di share. Gua Lebar. Sampang. Gua Lebar. Sekarang sudah terbengkalai sekali Pak itu. Sampang. Sudah jadi hutan. Nah itu. Nih. Oh. Ya. Sekarang Bisa. sudah jadi hutan sekarang karena kan dulu pernah ada tragedi anak kecil meninggal di kolam renangnya. Ada kolam renang di sini. Ada kejadian mistis. Nah itu kolam itu renang. kolam renang. Nah itu sebenarnya kemarin mau up itu, cuma saya ngerasa kurang. Perlu memang harus up supaya pemerintah biar perhatiin. Benar. Ya kan? Untuk menjadi. Sebenarnya kan wisata itu ada atas dasar kesadaran masyarakat di sekitarnya. Kalau misalnya masyarakat itu sadar akan potensi alam di sekitar, maka terbentuklah wisata. Karena pemerintah itu hanya memfasilitasi tempat itu. Seperti itu. Bisa sadar kalau pemerintah juga selain hanya bukan saja memfasilitasi, tapi melakukan perubahan, pembaharuan, dibuat baru lagi. Sehingga kan udah simpel deh. Saya tanya aja sama Eliana kalau balik Sampang, kan asli Sampang nih, mau datang ke sini nggak? Masyarakat biasa. Maksudnya gimana? Sebagai masyarakat biasa, sebagai anak muda, ngajak temannya mau nggak wisata di sini? Oh iya, masalah Yakin? Iya. Yakin? Kemarin saya juga sempat dari situ Pak. Oh, dari situ. Iya. Murni keinginan pribadi ya, bukan Keinginan atas dasar pribadi, duta ya. Benar. Ingin tuh. Udah banyak sampah-sampah kemarin. Masih banyak sampah kan? Sekarang sudah banyak. Nah itu maksudnya, artinya mungkin harus ada investor atau bekerjasama dengan pemerintah, dibuat pembaruan ulang tuh atau penambahan spot itu enggak tambahan. Ini sih, karena kata Ibu Dispar kan Ibu Dina itu beliau juga menyampaikan kenapa sekarang Gua Lebar ini tidak diperbarui karena masyarakat di sekitarnya itu katanya egois dan itu faktor apa ya saya kurang tahu ya, tapi untuk beliau dibuat menyampaikan pembaruan mereka itu. nggak pingin gitu ceritanya. Karena kan tempat itu juga dijadikan kalau orang-orang pacaran seperti itu. Saran saya itu harus dilakukan edukasi, Nek. Seharusnya. Edukasi, Cuman pendekatan itu ke masyarakat. Sekarang sudah nggak fokus di sini. Banyak sekarang wisata-wisata yang difokuskan di Kabupaten Sampang dan Gua Lebar ini sudah tidak. Sekarang wisata di Sampang apa selain Gua Lebar? Banyak, ada air terjun Toroan. Oh, artinya ada yang lain juga ya, banyak. Ada, Oh ya udah. Artinya kalau memang mau, kenapa gini? Sederhana kok kalau masyarakat itu egois ya. Mereka dilibatin. Mereka pegang parkiran. Sudah Pak. Sudah itu. Iya, mereka tuh juga membangun UMKM di situ, makanan. Terus apa ya waktu itu ya? Mestinya mereka semangat ikut bantu dong. Tapi malah enggak. Enggak sih, itu aneh ya? Lebih, iya saya juga sama waktu itu sama guru saya gini, disayangkan sekali Gua Lebar ini
sekarang sudah terbengkalai seperti itu. Karena yaitu tadi faktor masyarakatnya di situ terlalu dominan katanya. Terus dulu pas awal-awal saya masih kecil, pas waktu ke Gua Lebar ini banyak banget UMKM di situ, kayak misalnya pengelola batik jualan di situ, bekas tan seperti itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi hutan. Terus sekarang udah dilarang masuk ke situ, terus banyak sampah. Ya. Ini tuh ya mudah-mudahan ya pemerintah bisa, masyarakat khususnya bisa semakin aware ya, sadar ya untuk ini. Selain di Sampang ada lagi mana yang belum terbangkit kayak di Malang tadi kembali biru, rumah biru. Yang sekarang lain ini rumah Belanda yang sedang dikembangkan di Sampang. Oh, ada rumah Belanda. Rumah Belanda. Terus ada di video profil saya, nanti mungkin bisa. IG-nya apa dong? Eliana. Coba, ini buat tapi ini masih belum di-upload untuk video profil, soalnya kan ini. Oh, ini. Berapa followernya? Ini baru ya? Sudah lama? Masih 2000 ya? Nah, ini bagi yang mau follow. Ini punyanya yang ini dari IG-nya mana nih? Dari IG-nya podcast pribadi Mas. Nanti podcast follow dong. Kan kita repost juga. Nanti balik bantu repost ya podcast ini. Oke, selain IG apa? Facebook? Enggak pegang Facebook. Kalau websitenya ini ya Duta ya? Iya, Duta Pariwisata Jawa Timur. Websitenya, oke. Instagram. Oh, Instagram. Itu sudah ada di bio saya. Oh, ini nih. Coba. Oke. Kalau di repost di sini juga boleh minta di mereka ya? Boleh. YouTube kita, maksudnya kalau nanti pas. Boleh. Tentu nanti ini jadi kabar baik ini saya podcast di sini. Amin. Kita juga kabar baik buat kita dong. Artinya teman-teman pemenang Duta Wisata itu juga punya, selain memperkenalkan dengan caranya. Sekarang lagi berlomba-lomba Pak. Masing-masing pribadi dengan punya proyeksi sendiri maksudnya? Iya, harus advokasi. Harus advokasi sendiri ya? Benar. Kalau tuh kan kami tuh nanti bulan Desember berangkat ke Berau, Kalimantan Timur, mewakili Jawa Timur. Nah sekarang tuh semua finalis, khususnya di teman-teman Jawa Timur juga, itu sekarang lagi gencar-gencarnya dirinya gitu loh, kayak misalnya berkunjung ke tempat wisata dan lain-lain kayak gitu. Berarti jadi saya tetap menyarankan ya, peran advokasi itu bagaimana mengadvokasi kepentingannya masyarakat setempat di daerah wisata itu kan? Advokasi itu semacam sistem proker kerja kita selama menjabat 1 tahun. Paham. Itu. Contoh tadi di Rumah Biru, bagaimana mengadvokasi kepentingannya masyarakat setempat kan, supaya tempat itu bisa dikenal lebih luas lagi kan begitu. Berarti yang dipikirkan bagaimana caranya meluaskan itu dan bagaimana caranya kepentingan masyarakat tersebut teradvokasi oleh sama kepentingannya. Berarti sampai kenal bahwa pemerintah setempat dong nantinya. Sudah sih alhamdulillah, kemarin sudah sempat suan juga. Memberi usulan-usulan juga. Sudah ke Disparbud. Terus saya kan juga ada rencana kerjasama dengan Bapak Agung mau membuat. Agung siapa nih? Color model. Bukan. Oh bukan. Pak Agung itu kerja di Disparbud juga. Malang. Terus enggak di Sampang. Oh Sampang. Kami tuh membuat ini paket wisata. Membuat paket wisata. Tapi alhamdulillah kemarin sudah di ACC dari Bapak Dispar. Kami pas waktu berkunjung ke beliau, cuman tinggal jalannya aja. Oke. Ya, semoga apa yang ini kan lancar ya. Selama sampai di titik ini banyak tantangan. Oh, banyak. Apa? Kalau boleh tahu. Banyak, kalau tantangan ini banyak. Anak muda yang lainnya. Karena kan saya tuh gini sebenarnya, setiap perjalanan saya hari ini itu adalah pembelajaran bagi saya. Jadi saya tuh anggap proses itu adalah pembelajaran untuk saya hari ini dan untuk di masa depan yang akan datang. Dan mungkin buat teman-teman semuanya, ini mungkin ini aja ya, sekedar motivasi. Jangan malu-malu untuk meningkatkan potensi dan memperkenalkan potensi kalian. Carilah peluang yang mewadahi potensi teman-teman,
Karena kalau kita udah menemukan potensi atau bakat kita dan sudah menemukan peluang, di situ kita tuh ngerasa pro gitu untuk perjalanannya. Nah, misal nih, saya kan sebagai seorang duta pariwisata, tentu kan fokusnya meng-up wisata yang ada di Jawa Timur, nggak cuma di Jawa Timur deh, di Sampang khususnya. Nah di situ saya secara tidak langsung kan mengedukasi teman-teman untuk membantu juga meng-up wisata yang ada di daerahnya melalui media sosial. Karena kan sekarang siapa sih yang tidak pegang media sosial seperti itu. Dengan kita membantu meng-up di media sosial dan mencantumkan caption semenarik mungkin tentang wisata itu, secara tidak langsung itu adalah peran aksi nyata kita sebagai seorang duta seperti itu. Sempat nangis gak? Dalam proses ini? Ya ini? jelas Pak. Nangis yang paling parah maksudnya? Kenapa itu? Karena apa ya? Mungkin ke faktor ini sih. Karena kan untuk ikut ajang seperti ini kan nggak gratis ya. Iya, terus? Mungkin ke faktor finansial ya. Karena kan apalagi kalau udah ke nasional itu aduh banyak banget kebutuhannya, belum lagi masih kuliah ini. Kadang tuh kayak ngerasa mau nyerah, cuman udah di pertengahan. Sempat aja rasa mau nyerah? Iya, sempat pas awal-awal tuh, tapi alhamdulillah orang tua nge-support, ayo nggak apa-apa. Masalah ini nanti kita cari bareng-bareng, terus mentor juga, terus alhamdulillah juga pemerintah Kabupaten Sampang itu juga apa di titik ketika orang tua support dan yang support apa ngerasa ini aja, ngerasa apa ya, nggak siap aja, ngerasa minder iya, insecure iya. Terus kemudian apa yang membuat di kepalanya Nelly oke, ngomongan bapak saya benar nih, ngomong mama saya benar nih, saya harus nggak boleh patah semangat. Karena saya apa gini, harapan orang tua saya itu ke saya besar. Sebenarnya orang tua saya tuh pengen saya jadi artis ya. Aduh. Amin. Kita doakan. amin. Terus ini juga Ibu Dispar, Ibu Dina itu khususnya sangat nge-support saya. Ayo kalau masalah finansial ini kami bantu seperti itu. Sebenarnya kan karena saya juga sempat ngadu terang-terangan ke beliau kalau saya itu memang sekarang Bu lagi susahnya di finansial. Karena kan saya bertepatan kuliah di enggak ini ya, mehong ya. Bapak kuliahnya di mana? Di UMM. UMM Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sekarang semester berapa? Semester 3. Jurusan? Manajemen. Nah, habis itu terus dari beliau sama-sama alumni Muhammadiyah. Iya. Berharap ini ya udah Nak, yang penting kamu maju aja. Nanti kami fasilitasi untuk pembuatan video, pemberangkatan. Jadi ya saya semangat. Jadi harapan mereka tuh ke saya sangat besar. Yang tadinya gitu. Tidak ada jalan, benar. Sekarang ada jalan. Pasti ada jalan kalau misalnya kita mau dan berusaha seperti itu. Salah satunya selain mau dan berusaha apa? Yang nolongin berdoa orang lain. Tentunya. Yang selain berdoa, yang nolongin orang lain. Artinya banyak relasi. Betul. Relasi, terus ya orang tua juga support, pemerintahan, ya teman-teman desainer. Jangan lupa dong tadi masnya siapa tadi itu? Manajernya itu. Kak Faki. Iya, Kak Faki. Halo Kak. Itu yang support kan ya? Iya, yang membantu saya dalam proses. Planning ke depan apa? Harapan saya tuh setelah ikut kompetisi ini, kalau misalnya saya atau menang atau kalah itu kan biasa ya dalam kompetisi. Kita doakan menang pastinya. Amin ya Allah. Harapannya saya ingin menjalankan paket wisata tersebut supaya itu tidak hanya sekedar cerita aja. Ini masanya ada berapa lama untuk menjalankan? 1 tahun. 1 tahun gitu. Oke. Terus nanti lomba duta wisata nasional ada? Iya, di nasional di Berau itu. Oh ini yang saya nanti. Kan mewakili Jawa Timur Pak. Saya paham. Sorry bro. Yang mewakili Jawa Timur ke Kalimantan. Ini acara untuk kegiatan nasionalnya. Iya betul. Saya kira ada kegiatan event apa gitu. Ternyata ini memang lomba antar nasional, antar provinsi sekarang. Kemarin kan menang di provinsi. Iya, sekarang dikirim ke nasional. 2 orang. Iya. Jadi pemenang satu, pemenang 2. Pemenang nomor 2. Oh. Benar. Kita doakan nih semoga ya semua teman-teman. Ini suaranya berdasarkan selain juri atau vote? Vote. Oh iya, tadi tuh ada sebenarnya di Instagram saya. Itu dong, kesempatan. Nanti ada lomba. Nanti mungkin di scroll di bawah Mas. Lombanya ini Desember. Nah itu. Teman-teman Victorian tolong dibantu ya, ini untuk Jawa Timur nih.
Nah ini, Oh, finalis ya. iya. Nanti terus kita vote-nya gimana maksudnya? Kita klik ini gitu Di maksudnya. like. Di like. Oke. Semua like. Semua like. IG-nya private apa enggak kan? Enggak di Oke. private. Oke, kita like. Ini 1 like dari sementara. Nanti ada berapa orang nih? Ini Mama dia juga dia. Oke. Ya udah nanti ya semoga teman-teman Victorian bisa membantu. Ya dan kalau sudah jadi artis jangan lupa ya sama kita-kita ya. Amin. Jadi berarti itu sekarang lomba bulan Desember ya. Bulan Desember. Dan ini salah satu mulai dari sekarang. Ya, Put. Di sini nanti penayangan video profil. Video profil sama advokasi tadi itu ya. Sama advokasi. Planningnya advokasi apa? Yang di daerah Rumah Biru itu atau yang mana? Iya di Rumah Biru. Rumah Biru itu ya. Saran saya harus dilakukan pembaruan Rumah Biru. Ya. Ya nanti saya notes. Dibuat minta tolong Pemkot Malang duitnya banyak mestinya ya. Dibantu warga dan yang lain tentunya warga swasta. Siapa tahu ya apa yang bisa kita bantu di sini. Itu selain atapnya biru di daerah lorong-lorongnya dibuat kalau tadi model Belanda yang kita lihat di Jogja, ini dibuat model Korea mungkin, model Jepang. Iya. Iya dong, yang di lorong-lorong situ. Dibuat nude sih sama saya. Iya, iya gitu, Neng. Ya enaknya kalau ketemu pembicaranya mantan calon motivator gini nih. Ada. Baik. Bisa kok ada solusi-solusi itu. Benar. Nah, itu perannya kami juga mencari solusi. Nah itu. Iya. Jadi jangan hanya atap biru, di lorong-lorong itu jadi orang merasakan suasana yang baru dan merasakan mereka rasa tanpa harus ke tempat itu ada vibe juga di sini ya. Vibe Korea mungkin, vibe Jepang mungkin. Sekarang anak muda kan lagi ini ya, lagi cinta-cintanya sama BTS. Nah, gitu coba buat dong di daerah situ. Ya. Ya kan? Chat-chatnya ala-ala gitu. Tadi kan kita lihat di Jogja itu kan chat ala Belanda rasanya. Gitu. Nah, Morgan, Eli bisa sukses nantinya, kita doakan ya, apapun kehidupan struggle-nya dialamin, pernah putus asa tapi tetap dilewatin ya. Keren. Ada yang mau disampaikan? Eli? Pesan terakhirnya atau bagaimana? Ya, mau apa? Bisa terakhir atau pesan-pesan untuk mau vote untuk Eli? Saya juga minta dukungan aja sama masyarakat. Mungkin buat subscribernya Victorian. Amin. Untuk saya di ajang pemilihan Duta Pariwisata Indonesia tahun 2022 yang diadain di Berau, Kalimantan Timur. Semoga saya memberikan yang terbaik dan saya tuh apapun hasilnya nanti mungkin itu adalah hasil jerih payah saya yang sekarang seperti itu. Amin. Jangan lupa di vote di akun Instagram saya. Karena kan itu sudah mentok 500 ya like-nya. Iya. Oh. Iya sih. Ini akun Duta Pariwisata, akun pribadinya. Akun Duta Pariwisata Pak. Jadi itu postingan bersama. Oh, di postingan. Iya. Oke, kita doakan menang nih. Tepuk sekali lagi buat Eli. Terus semangat ya, sesama alumni Muhammadiyah ini kita ceritanya. Good luck. Ya. Oke, saya pikir saya mau akhiri, tapi kok tiba-tiba hati kecil saya masih pingin nanya nih. Boleh. Gimana tuh di sebagai modeling ada kejadian aneh-aneh nggak biasanya atau lucu-lucu nggak? Yang unik atau yang lucu-lucu sih mungkin teman-teman sesama modeling, sama-sama desainer, terus ya sama-sama teman-teman yang mungkin apa? Aduh, saya nggak enak ngomongnya. Iya. Ya, sesama ya. Pria dan pria, wanita dan wanita gitu ya. Tapi mereka baik. Pastinya baik. Itu pilihan mereka. Tapi circle secara pergaulan nggak apa-apa. Itu kan di luar duta wisata ya. Secara pergaulan dunia modeling bagaimana? Dunia saya tuh sebenarnya gini ya. Kalau di dunia saya yang misalnya dunia pertemanan kuliah sama dunia modeling itu jelas beda. Saya tuh memposisikan diri. Sebenarnya kan teman-teman saya tuh kan kebanyakan teman-teman lekong gitu. Iya nggak apa-apa. Terus ya saya juga harus ceria bisa. Dong. Harus lebih ceria juga ke circle mereka. Jangan circle ya, maksudnya forumnya mereka gitu. Okay. Jadi
harus sama-sama, kayak misalnya kalau misalnya teman saya seperti ini, saya juga harus biasa seperti itu. Saya dengar kalau kuliah juga ikut organisasi ya? Ikut organisasi. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Eli sesungguhnya selama menjalani proses ini? Ingin menjadi orang yang yang berada di jalan yang positif aja sih. Saya orangnya belak-belakan ya. Itu terlalu klise ya. Iya, makanya. Tapi dalam hati kecil pengen cita-cita jadi apa sih sebenarnya? Pengen jadi orang, sebenarnya cita-cita nih. Pengen menjadi manajer. Manajer apa? Yang di perusahaan besar-besar gitu. Oke. Terus kalau untuk habis lulus misalnya, ya sementara ini pengen kerja di perusahaan BUMN gitu. Terus umpama nih, mudah-mudahan Allah buat Eli menang di Duta Wisata. Terus ada produser yang lirik tuh main film, mau nggak? Ya mau. Kan cita-cita orang tua juga pengen ke situ. Cita siapa? Bapak apa mama yang cita-cita? Mama yang pengen jadi artis. Iya. Sering dia tuh bilang, ayo nanti kamu ikut casting gini. Tunggu dulu, tugasku banyak gitu. Oh ya? Iya. Dia tuh semoga ya doa mama ya. Semangat banget untuk saya tuh pengen jadi artis. Ya saya juga memang suka sih. Oke. Semoga apa yang didoakan diinginkan si mama ya. Biasanya mudah-mudahan tercapai. Amin. Nanti saya doakan juga jadi artis. Nanti kalau sudah jadi artis, Victorian Podcast undang lagi, jangan nolak ya. Harus datang ya. Mungkin 4 tahun ke depan saya sudah jadi artis. Ya, amin Allahumma amin. Ada malaikat lewat. Selawat sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Iya, kita pasti dukung, pasti. Oke, thank you Eli. Good luck sekali lagi, good luck banget. Kita doakan sukses terus buat Eli. Oke, teman-teman Victorian sudah mendengar, semoga bisa menjadi inspirasi buat yang muda-muda Victorian semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Eli. Yes, salam sukses dan salam sehat buat Victorian semuanya. Oke, thank you.